Hai Paw Friends, balik lagi di channel Rumah Guguk Official nih. Paw Friends, ada yang mau punya dogi atau baru punya dogi nggak nih? Kali ini Erna bakalan jelasin nih barang-barang apa aja yang diperluin kalau kita punya dogi baru atau baru mau punya dogi. Tapi sebelum lanjut ke selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, Paw Friends, sebelum kita memutuskan mau ngerawat dogi atau hewan apapun, kita harus punya komitmen ya bahwa kita bakalan ngerawat dan ngejaga mereka dengan baik. Karena dogi atau hewan apapun, mereka juga punya rasa nyaman. Kalau mereka nggak nyaman, kita nggak rawat dengan baik, mereka bisa stres, sakit. Kan sedih kalau mereka sakit. Maka dari itu kita harus punya nih barang-barang penunjang kenyamanan mereka, jadi mereka tetap nyaman dan nggak stres nih, jadi mereka seneng. Wow. Nah, Paw Friends, barang pertama yang kita butuhin itu ada kandang. Kenapa kita butuh kandang? Soalnya kita perlu ajari guguk kita untuk mengetahui wilayah-wilayah batasan mereka. Nah, sama seperti dogi di sini. Ketika mereka punya rumah, walaupun pintunya terbuka, mereka nggak akan keluar tanpa disuruh sama kipernya. Nah, untuk Paw Friends yang mau pelihara guguk, kalian harus tahu kebutuhan guguk kalian kandangnya seperti apa. Soalnya ada berbagai jenis dan ukuran juga. Harus kita sesuaikan sama ukurannya dia. Kalau dia kecil seperti Kenji, kita bisa pilih yang nomor 2, ukuran nomor 2. Ini cukup. Nih, seperti ini. Jadi nggak terlalu kekecilan untuk dia. Jadi dia masih leluasa di dalamnya seperti ini. Nih. Nah, Paw Friends, untuk kandang sendiri biasanya mereka itu ada 3 ukuran. Ada 01, 02, dan 03. Nah, untuk yang ini tuh ada 2 pintu. Ada bagian atas, ada juga yang bagian bawah seperti ini. Nah, jadi lebih praktis. Ada juga bagian bawahnya kita ada tatakan seperti ini. Jadi misalnya dia pipis atau pup, jadi nggak akan berserakan di lantai, soalnya tertampung di bagian sininya. Dan ini untuk pembersihannya gampang banget, tinggal kita bersihin pakai air. Paw Friends, kalau misalnya mau beli kandang harus sesuaiin sama dogi kalian ya. Jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar juga. Jadi dia punya space untuk bergerak. Nah, Paw Friends, kebutuhan yang selanjutnya ada susu dan dog food. Nah, untuk susu sendiri, misalnya nih indukannya susunya kurang atau asinya nggak lancar, bisa kita kasih susu khusus dogi ya. Nggak boleh kita kasih susu sembarangan atau susu sapi, atau itu nggak boleh. Jadi harus yang diformulasikan khusus untuk dogi. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau udah bisa mulai makan, kita kasihnya dog food. Jangan kita kasih makanan manusia ya. Soalnya ada beberapa makanan yang aman untuk kita, tapi nggak bisa dimakan sama dogi. Soalnya mengakibatkan racun, seperti anggur, coklat, alpukat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kalian yang sayang sama guguk kalian, nggak boleh ya dikasih makanan-makanan kita. Kasih yang dog food seperti ini. Harus kita sesuaikan sama umurnya, jenisnya. Itu harus kita sesuaikan agar nutrisinya tepat. Seperti yang 0 sampai 3 bulan, itu kita pakainya yang baby puppy, yang diformulasikan khusus. Untuk yang small breed juga, dog foodnya harus yang small breed ya, nggak boleh dikasih yang medium breed atau yang large breed.
Nah, selain dog food, kita juga ada makanan basah nih, seperti ini. Untuk wet food ini biasanya dikasih untuk dogi usia 6 bulan ke atas. Untuk 6 bulan ke bawah, paling pakai dog food sama susu aja ya. Nah, untuk wet food sendiri fungsinya biasanya kalau dogi kita susah makan nih, kalau dia udah mulai bosan makanan-makanan yang kering, biasanya kita campurin makanan yang basah untuk menggugah selera makannya dia. Jadi nafsu makan mereka meningkat dan pencernaan mereka tetap bagus. Oh friends, kebutuhan selanjutnya ada vitamin nih. Jadi dogi kita itu perlu vitamin. Ini ada fish collagen dari Bollins. Ini jadi multivitamin. Bisa untuk merangsang pertumbuhan bulu, anti-aging, menguatkan tulang, terus memperbaiki sistem imun, terus memperbaiki fungsi mata juga, sama mempercepat pertumbuhan bulu. Jadi ini lengkap banget, bisa untuk semua masalah dogi kita. Ini juga bisa nggak buat dogi aja loh, bisa juga buat kucing. Untuk tempat makan dan tempat minumnya itu juga sesuai kebutuhan kita. Misalnya di rumah kita sering atau gampang banget ada semut, kita pilih bowlnya yang seperti ini. Nah, ini tuh anti semut, anti serangga, jadi biar makanannya aman dari semut, aman dari serangga juga. Nah, Paw Friends, untuk bowl yang ini kan anti serangga, anti semut tuh. Caranya tinggal kita isi air aja di bagian ininya. Jadi nanti untuk semut-semutnya nggak akan bisa ke makanan atau minumannya, soalnya udah tenggelam di airnya deh. Nah, ada juga botol minumnya ini yang kayak gini. Nah, ini tuh kenapa ada bagian tengahnya ada lubang? Ini fungsinya untuk memfilter, jadi minumannya tetap bersih. Jadi nggak kena bulu atau nggak kena debu-debu, jadi tetap bersih, jadi aman buat dia. Nah, ada juga yang tinggi seperti ini nih. Ini biasanya untuk medium, jadi dia nggak perlu terlalu nunduk untuk makan atau minumnya. Ini jadi ada 2 bowl, minum 1, untuk makan 1. Nah, ada juga bowl untuk yang large breed, biasanya dogi besar. Jadi kita kasih yang standing bowl, jadi bowlnya tinggi, dia nggak terlalu nunduk juga. Nah, tadi susu udah, makanan kering udah, makanan basah udah, bowl udah. Sekarang kita ke snacknya yuk. Nah, kenapa sih kita perlu snack? Snack ini sebenarnya bisa sebagai bentuk motivasi nih, jadi biar dia bisa melakukan sesuatu, atau enggak bisa bentuk apresiasi kita kepada dogi kita kalau dia bisa melakukan sesuatu apa yang kita mau. Nah, untuk snack sendiri nanti ada yang khusus untuk treats atau yang untuk dental. Jadi untuk yang treats itu yang biasa kita kasih hadiah buat dia kalau dia bisa ngelakuin sesuatu. Nah, kalau yang dental ini biasanya fungsinya biar gigi dia nggak ada karang giginya, terus dia nggak bau mulut gitu, jadi giginya tetap sehat dan bagus walaupun dia jarang sikat gigi. Nah, ini untuk treats yang biasa. Nah, ini untuk yang dentalnya. Nah, banyak banget juga varian ya, jadi sesuai kebutuhan dogi kita. Biasanya rasanya menyesuaikan kesukaan mereka. Paw Friends, selanjutnya barang yang kita butuhin itu adalah mainan. Biasanya dogi yang masih kecil 0 sampai 6 bulan nanti ada pertumbuhan gigi tuh. Jadi biar dia nggak gigit-gigitin sendal, sofa kayak gitu. Jadi mainan ini biar dia bisa bedain mana yang bisa digigit dan mana yang enggak. Nah, ada mulai yang dari bisa diisi dog food, terus ada yang bunyi-bunyi juga nih. Ini juga ada yang bisa bunyi-bunyi kayak gini, jadi bisa menarik perhatian mereka. Nah, ada juga yang kayak gini nih, jadi ini bisa ditarik, jadi mereka ngikutin.
Tuh, kayak gitu. Ada juga mainan yang lain nih. Jadi yang teksturnya lebih empuk, jadi nggak terlalu keras untuk dogi kecil. Seperti ini. Nih, ini juga lebih empuk. Terus ada juga bola yang bunyi seperti ini. Nah, ini juga. Terus ada banyak nih karakter-karakter kayak gini. Ini juga, jadi menarik perhatian mereka nih kayak Peanut. Nah. Tuh, gitu. Oh friends, barang yang selanjutnya kita perluin yaitu sisir. Nah, yang pertama ada slicker brush. Apa sih fungsi slicker brush ini? Nah, fungsinya itu ada banyak. Yang pertama mengurai bulu yang kusut, melancarkan sirkulasi darah, terus merangsang pertumbuhan bulu yang baru, bisa juga membuang bulu yang mati. Nah, cara nyisirnya tuh, kalau untuk doggy poodle harus berlawanan arah. Seperti ini. Nah, jangan lupa biasanya di bawah lehernya seperti ini rawan kusut. Telinga juga. Nah, selanjutnya ada pin brush nih, Paw Friends. Bentuknya seperti ini. Ini fungsinya hampir sama yang slicker brush. Cuman bedanya kalau yang ini bisa untuk menyisir bulu yang basah. Jadi ketika habis mandi masih basah bisa disisir pakai ini. Nah, selanjutnya ada tooth comb. Tooth comb ini terbagi menjadi dua. Ada yang giginya jarang dan ada yang giginya rapet. Yang gigi jarang biasanya untuk mengambil bulu kusutnya. Jadi bulu kusut kalau udah parah nggak bisa diambil pakai yang slicker brush kayak gini, nggak bisa. Nanti jadi kedoginya kesakitan. Jadi dipakainya yang tooth comb. Nah, yang gigi rapet kayak gini, ini biasanya untuk ngambil kutu. Biasanya kalau ada kutu yang kecil susah diambil pakai tangan, ini bisa dipakai tooth comb yang kecil, yang giginya rapet. Gitu. Oh friends, kalau untuk dogi kalian yang short hair nih, misal bulu-bulu pendek, itu bisa pakai sisir yang seperti ini. Jadi cukup disikat-sikatin aja ke badannya biar bulu matinya pada rontok. Jadi nggak perlu pakai yang slicker brush atau yang pin brush. Jadi cukup pakai yang karet aja, cukup digosok-gosokin jadi bulu matinya udah turun semuanya. Friends, kebutuhan yang terakhir nih, kita perlu shampoo. Shampoo sendiri ada berbagai macam jenis ya, mulai dari untuk warna bulu. Biasanya ada yang white, itu biasanya untuk dogi putih, seperti ini. Terus ada yang black, itu biasanya untuk yang ini nih. Jadi apa sih sampo warna itu? Untuk mempertahankan warnanya agar tetap bagus. Jadi kalau yang putih biar tetap putih, kalau yang hitam jadi hitamnya tetap hitam pekat. Nah, untuk usia sampo terbagi menjadi dua. Ada sampo untuk puppy dan sampo untuk adult. Biasanya kalau yang puppy seperti ini, dia itu tearless, jadi nggak pedih di mata. Terus ada juga sampo yang untuk masalah kulit. Ada mulai dari jamur, terus kutu, ada juga sampo untuk kulit sensitif nih, seperti ini. Nah, Paw Friends, biar kita nggak sering-sering mandi ini, kita bisa juga pakai yang dry shampoo. Jadi tinggal kita semprotin, lalu kita sisir dogi kita jadi tetap wangi dan segar. Nah, Paw Friends, selain ada sampo kering, ada juga conditioner nih. Jadi biar tetap lembut, flawless gitu ke bulu dogi kita. Nah, Paw Friends, kenapa shampoo kita nggak boleh disamain sama shampoo dogi kita? Soalnya pH kulit kita sama pH kulit dogi itu beda. pH kulit kita itu dari 5,5 sampai 5,6. Sedangkan pH untuk dogi itu ada di 6,2 sampai 7,4. Jadi kalau pakai sampo kita bisa gampang kena virus, jamur, atau juga alergi. Jadi nggak boleh disamain sama punya kita ya.
Untuk Paw Friends yang masih ragu atau takut ngemandiin doginya sendiri, bisa banget dibawa ke sini nih, ke rumah Guguk. Jadi udah bisa mandi, gunting kuku, bersihin telinga, perawatan paw, udah komplit deh. Nah, Paw Friends itu tadi barang-barang yang wajib kita punya kalau kita mau punya dogi. Nah, barang-barang tadi bisa banget dibeli di rumah Guguk di Jalan Pada Lestari nomor 23 Bandung, atau juga bisa via Tokopedia kita di rumah Guguk Bandung. Nah, Paw Friends, sekian video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah dulu ya, nantikan video kita selanjutnya. Bye-bye.